Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini membahas sesuatu yang cukup serius, yaitu tentang konten-konten menyesatkan terkait agama Islam yang beredar di platform seperti YouTube dan lainnya. Kadang tanpa kita sadari, konten seperti ini bisa memengaruhi pemahaman kita tentang agama. Tonton sampai habis. Iya, saya dengar ada satu akun YouTube meresahkan. Satu akun YouTube meresahkan yang seringkali kontroversial, mengomentari tradisi-tradisi pesantren. Yang ingin saya katakan adalah, ya betul, banyak dari tradisi pesantren yang harus mengalami reformasi, yang harus dirubah menjadi arah lebih baik. Saya sepakat. Tapi khudz ma sofa wada' makadar. Apa yang baik di pesantren? Pesantren terbukti mampu melahirkan ulama-ulama hebat. Pesantren terbukti mampu melahirkan kiai-kiai di kampung yang bisa mengajari sampean-sampean semua alif, ba, ta, sa, mengajari sampean semua sholat, mengajari bagaimana puasa dan seterusnya. Itu adalah jasa dari pesantren. Sehingga mengenai akun-akun YouTube yang meresahkan itu, saya tahu itu, saya lihat ya di Instagram beberapa kali lewat. Saya teringat kepada sebuah hadisnya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuh ke para sahabat, innakum asbahtum, wahai para sahabat, kalian sekarang fi zamanin, berada di satu masa, kathirin fuqaha'uhu, qalilin khutaba'uhu, kathirin mu'tauhu, qalilin sa'iluhu. Wahai sahabat, kalian sekarang ada di satu masa yang banyak ahli fikihnya, banyak kiainya, tapi jarang ada orang yang ceramah, jarang ada orang ngomong, jarang ada orang ngambil panggung. Banyak orang yang siap sedekah, banyak orang yang siap saling memberi, tapi jarang ada yang minta. Nah, di zaman ini al-amalu khairun fihi minal ilmi. Di zaman ini yang lebih bagus adalah beramal, bukan ilmu. Wasayati, nah ini zaman kita ini. Wasayati alaikum zamanun qalilun fuqaha'uhu katsirun khutaba'uhu. Akan datang kepada kalian satu masa di mana jarang orang pinter, banyak yang bodoh-bodoh. Langsung saja, terus terang, banyak yang bodoh-bodoh dalam masalah agama, tapi katsirun khutaba'uhu, pada mau ceramah semua, pada ambil mic semua, pada tampil di YouTube semua. Padahal dia, mohon maaf, dalam persoalan agama dia bodoh. Serius. Saya lihat video-videonya dia, Masya Allah. Ini beneran datang hadisnya Kanjeng Nabi. Hatta idza lam yubqi aliman, sampai ketika Allah nggak menyisakan satu orang alim, akhirnya manusia mengambil orang bodoh sebagai pemimpin. Orang-orang bodoh subscribernya banyak, viewersnya banyak. Nah, di zaman seperti ini kata Kanjeng Nabi, al-ilmu fihi khairun minal amal. Yang lebih utama adalah mencari ilmu. Ojo ceramah sik, ojo khutbah sik, ngaji sik. Itu sangat-sangat meresahkan gitu. Itu Masya Allah, debat siap saya, jujur aja ya, mohon maaf dengan segala kerendahan hati, pengen kasihan dengan subscriber pengaruh YouTube-nya yang banyak, dollu sesat dan menyesatkan, itu kasihan. Nah, baru-baru ini aku nemu sebuah konten yang membahas tentang pengajian majlis-majlis menuntut ilmu berubah menjadi majlis konser. Majlis katanya pengajian, nyatanya tak ubahnya seperti konser dangdutan.
Cukup mengagetkan karena ini jelas bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Jadi, hal ini supaya kita semua tidak terjebak dalam kesalahpahaman. Konten menyesatkan seperti ini sangat berbahaya karena bisa membuat orang ragu terhadap ajaran Islam yang sebenarnya. Apalagi jika yang menonton adalah orang yang masih baru belajar tentang Islam. Jadi teman-teman, penting banget untuk selalu merujuk pada sumber yang sahih, seperti Al-Quran, hadits, dan penjelasan dari ulama yang terpercaya. Jangan mudah percaya pada konten yang tidak jelas sumbernya. Mari kita semua untuk selalu kritis dalam menerima informasi, terutama yang berkaitan dengan agama. Jika menemukan konten yang menyesatkan, jangan disebarkan ya. Lebih baik kita cari tahu kebenarannya terlebih dahulu. Jangan lupa juga untuk terus belajar dan memperdalam ilmu agama kita supaya tidak mudah terpengaruh oleh konten-konten yang tidak mendidik. Seperti ini misalnya, jangan berbicara pada sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena bisa jadi kamu akan diragukan pada sesuatu yang kamu ketahui. Hancurnya peradaban itu dimulai salah satunya karena banyak manusia yang memaksa berbicara di luar dari kapasitasnya. Seorang pemuka agama yang tak paham kesehatan yang memaksakan dirinya berbicara tentang kesehatan pasti akan menyesatkan. Seorang dokter yang tak paham agama yang memaksakan dirinya berbicara tentang agama pasti akan menyesatkan. Sebagai manusia yang terhormat, kita wajib menghormati spesialisasi yang dimiliki orang lain. Rasulullah dulu ketika didatangi dan diganggu oleh Ifrit yang mengganggu sholatnya, beliau benar-benar ingin memajang si Ifrit di depan penduduk Madinah. Apakah beliau melakukannya? Tidak. Beliau tidak jadi melakukannya karena beliau merasa tindakan tersebut adalah spesialisasinya Nabi Sulaiman. Kebayang, sekelas Rasulullah menghormati spesialisasi Nabi Sulaiman yang tentunya kelas beliau masih bisa diadu dengan Nabi Sulaiman. Fatalnya hari ini TikTok, Instagram, YouTube, atau bahkan ceramah-ceramah yang bermunculan, kita menemukan banyak manusia yang memaksakan dirinya berbicara di luar kemampuannya. Belum pernah belajar akidah, sok ngomongin akidah, belum pernah belajar biologi, sok ngomongin biologi, begitu seterusnya. Andai kata orang-orang yang tidak paham itu diam, niscaya perpecahan tidak akan banyak terjadi di negara ini. Oke teman-teman, semoga penjelasan tadi bermanfaat dan bisa meluruskan pemahaman kita semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk konten-konten bermanfaat lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أستغفر الله